elektrik bisa, maupun ketika kita membawa barang yang sangat baik, kita cukup menggunakan sensor dari bagasinya, bagasi akan langsung membuka. Dan desain pintu 2 seperti ini bisa digunakan untuk duduk secara aman dan kuat. Teman-teman bisa mendapatkan BMW X7 ini dengan harga yang sangat menarik. Sekarang kalau kita berbicara masalah harga, harganya berapa? Kita open saja, harganya Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Di video kali ini kita akan membahas salah satu mobil spesial terbaru dari kita. Mobil ini sangat cocok buat kalian sebagai seorang customer dan bos-bos yang sangat mengutamakan kemewahan dalam sebuah mobil, namun di satu sisi juga mengutamakan fleksibilitas untuk dibawa ke seluruh tipe dan medan jalan yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan review secara lebih detail dan dekat BMW X7 tahun 2020. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang mungkin sejarah ataupun eksterior dari mobil ini. Kalau kita berbicara masalah sejarah, sejujurnya mobil ini adalah generasi pertama X7 di Indonesia. Pertama kali hadir di Indonesia itu di tahun 2019 dan akhirnya mengalami facelift itu di tahun 2023. Dan unit kami ini adalah BMW X7 di tahun 2020. Jadi, sekarang kita akan membahas untuk masalah eksteriornya, fitur apa saja yang disematkan di mobil BMW X7 ini. Yang pertama, penggunaan headlamp dari BMW X7 ini sudah menggunakan BMW Laser Light. Jadi, pengoptimalan penerangan jalan di malam hari itu sangat maksimal, itu di kurang lebih sekitar berjarak 600 meter. Kemudian, di bawah dari headlampnya, ini ada sebuah fog lamp LED, pipih sekali gitu ya, dan bumper yang digunakan pun ini juga sangat elegan. Karena kenapa? Ada list chrome dari ujung kanan sampai ujung kiri dari mobil yang menambah kesan mewah dari mobil ini. Kemudian penggunaan grill yang sangat besar ini itu sudah disematkan di BMW X7. Namun kalau kita lihat secara lebih dekat ya teman-teman ya, kita akan melihat bahwa mobil ini memang sangat cocok untuk penggunaan grill sebesar ini. Bukannya jelek, bukannya norak, tapi malah proporsional. Keren ini penggunaan, dan secara ukuran dari grill ini sangat cocok dan tepat disematkan di BMW X7 ini. Kemudian dari grill yang besar ini ada memiliki fitur namanya Active Kidney Grill seperti BMW lainnya, yang memungkinkan kepada kita grill ini bisa membuka dan menutup secara otomatis untuk pengoptimalan dari pendinginan radiator dan mesin mobil ini. Kemudian sekarang kita akan bergeser ke samping dari mobil ini. Kita akan lihat untuk profil ban yang digunakan. Untuk ban depan dan belakang itu kebetulan profilnya adalah sama. Velg yang digunakan adalah sama-sama ring 21 dengan lebar 285 dan aspek rasio ketebalan 45. Jadi ban ini besar, ban ini mewah, dan velg yang digunakan finishingnya adalah single tone berwarna grey dan menambah elegan dari mobil ini. Tidak perlu yang namanya dual tone finishingnya, cukup single tone menambah kesan elegan dari mobil ini. Kemudian list chrome panjang yang menjadi ciri khas dari seri 7 tetap disematkan di BMW X7 ini, di mana list panjang ini dari bagian fender depan itu menyambung sampai ke pintu baris kedua. Walaupun ini adalah X7 adalah bentuk SUV dari seri 7, namun sebenarnya secara basis mobil ini adalah BMW X5 yang dibesarkan. Jadi
Karena secara wheelbase dan ukuran itu sebenarnya mirip-mirip, tapi yang jelas ini lebih besar dan lebih mewah dibanding X5. Kemudian untuk spion yang digunakan teman-teman ini sudah sewarna dengan bodi, kemudian ada list LED, lampu sen di sini, dan mobil ini sudah disematkan kamera 360. Dan jendela dari mobil ini sudah dikelilingi oleh chrome, tapi ini chrome-nya seperti Dove ya teman-teman ya, yang membuat kesannya mobil ini tuh nggak shiny, nggak mengkilau gitu ya, tapi tetap terkesan elegan dan mahal. Di atasnya ini udah ada roof rail yang teman-teman bisa gunakan untuk roof box, dan mobil ini tinggi, ground clearance-nya tinggi, mobil ini besar. Makanya di bagian tengah dari mobil ini, di bagian samping maksud saya, ini ada footrest yang bisa kita injak untuk akses keluar masuk. Jadi kita tidak akan kesusahan ketika akan menaiki atau memasuki BMW X7 ini. Untuk akses masuk dari mobil ini semuanya sudah full keyless entry. Jadi kunci cukup diletakkan di kantong, dan kita ketika akan mengunci atau membuka kunci dari mobil ini cukup memegang handle saja, mobil akan otomatis terbuka dan menutup. Ban belakang juga sama, tadi sudah di-mention di ukuran 285, aspek rasio ketebalan 45, ring 21. Sekarang kita akan bergeser ke bagian belakang karena ini menjadi salah satu model yang sangat eye-catching ketika di jalan, yaitu desain dari bodi belakang mobil ini. Sekarang kita akan bahas untuk bagian belakang dari BMW X7 ini, dan satu kata yang bisa menggambarkan desain dari bagian belakang mobil ini adalah keren. Di satu sisi keren, tapi di satu sisi elegan juga. Kita lihat ya teman-teman ya, untuk proporsi baik dari ukuran kaca, kemudian pintu bagasi dan bumper, ini sangat proporsional. Karena kenapa? Karena kaca belakangnya besar, otomatis akan menambah visibilitas untuk melihat ke bagian belakang. Kemudian penggunaan stop lamp dan lampu sen dan lampu mundur dari mobil ini pipi full LED semua, dan ini sangat cantik kalau dilihat di malam hari. Dan karena ini adalah trimnya yang mengutamakan kemewahan dari BMW X7, makanya ada list chrome di bagian pintu bagasi dari ujung sampai ujung. Nah, kemudian ada emblem X7 di bagian kiri, dan ada lambang xDrive 40i. Jadi mobil ini berpenggerak 4 roda atau 4 wheel drive, dan tenaganya setara 4000 cc. Nah, mesinnya seperti apa? Habis ini langsung akan kita bahas. Kemudian defogger seperti biasa sudah ada, kemudian lampu rem di bagian atas juga sudah ada, dan wiper pun juga sudah ada di bagian belakangnya. Dan kemudian untuk knalpot dual exit ya. Jadi kita bisa lihat bahwa knalpotnya ini ada di sisi kiri dan sisi kanan dari mobil. Untuk bagasinya sendiri, ya karena ini adalah BMW, aksesnya pun banyak. Mau dari remote bisa, mau dari dalam interior juga bisa, tombol elektrik bisa, maupun ketika kita membawa barang yang sangat baik, kita cukup menggunakan sensor dari bagasinya, bagasi akan langsung membuka. Dan konsep desain dari pintu bagasinya adalah terbagi dua seperti ini, dan mobil ini kita bisa lihat 7-seater teman-teman. Jadi banyak banget customer yang menghubungi saya, BMW itu apa sih yang 7-seater? Ini adalah salah satunya BMW X7. Dan kita akan lihat untuk kapasitas bagasinya ketika kursi baris ketiga itu didirikan, ini masih cukup spesies teman-teman ya. Jadi masih bisa menaruh ransel-ransel maupun koper kecil juga bisa. Sekarang kita akan peragakan, coba jika customer itu membutuhkan bagasi yang lebih luas, karena kursi baris ketiga ini bisa dilipat secara rata lantai. Pengoperasiannya seperti yang tadi sudah dibilang, semuanya sudah full elektrik, tombolnya ada di bagian kiri sini, dan kita cukup yang pertama melipat untuk headrestnya supaya tidak mentok dengan kursi baris kedua, dan kita tinggal dorong saja untuk yang tombol bagian kiri. Untuk ini tombol kiri, ini untuk kursi bagian kanan. Semuanya akan terlipat secara elektrik di sini, dan secara otomatis bagasi dari BMW X7 ini akan semakin luas. Masih kurang luas. Kursi baris kedua walaupun tidak bisa dilipat secara rata lantai karena ini adalah captain seat, kursi ini masih bisa dimajukan. Jadi akan semakin menambah
space dari bagasi BMW X7 ini. Kemudian tombol tadi udah di sebelah kiri, ada lampu, kemudian ada soket 12 volt di bagian sini yang bisa digunakan untuk mungkin teman-teman semua mau camping, mau bawa rice cooker atau apapun itu 12 volt bisa pakai mobil ini. Cara menutup bagasinya gimana? Sebenarnya ada tombol elektrik juga di bagian bawah, tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu ribet karena cukup mencet tombol yang bagian atas saja, pintu keduanya akan menutup secara elektrik. Sebelum kita akan membahas baris kedua dari BMW X7, karena biasanya pembeli dari mobil ini itu menggunakan jasa driver dan duduk di baris kedua, kita akan lihat dulu spesifikasi dari mesinnya, tenaganya berapa, dan menggunakan transmisi apa. Let's go! Ada satu yang lupa ketika kita membahas masalah bagasi dari BMW X7 ini. Penggunaan dari BMW X7 ini pasti akan menggunakannya secara jarak jauh, mungkin untuk road trip ke Bali, dan mungkin terkadang penggunanya ingin menikmati suasana pantai ataupun gunung dengan pasangannya. Gak perlu khawatir, nggak bawa kursi, karena kenapa teman-teman? Desain pintu dua seperti ini bisa digunakan untuk duduk secara aman dan kuat. Jadi tidak perlu khawatir, kalian sebagai pemilik dari mobil ini bisa duduk di pintu dari bagasi BMW X7 dan bisa menikmati suasana yang sangat rindang ketika kalian berlibur. Langsung kita lanjut ke pembahasan bagian mesinnya. Sekarang kita akan bahas untuk mesin yang digunakan dari BMW X7 tahun 2020 ini. Mesin yang digunakan adalah 3000 cc B58 twin power turbo dengan tenaga 340 HP dan torsi 650 Nm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan khas dari BMW dan penyaluran tenaganya secara full wheel drive yang canggih dari BMW atau dinamai sebagai xDrive. Jadi mesin ini sebenarnya adalah mesin yang common, biasa digunakan di BMW X5 juga, kemudian BMW 740 itu menggunakan mesin yang sama yaitu B58. Sekarang kita langsung akan bahas untuk interior baris kedua dan baris pertama, di mana biasa para penggunanya duduk untuk menikmati mobil ini. Let's go! Sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BMW X7 ini, di mana disinilah para pengguna dari BMW X7 ini duduk. Format kursi yang digunakan ini adalah opsional terbaik dari BMW, yaitu captain seat, dan material yang digunakan ini sudah BMW individual. Jadi leather yang digunakan ini semuanya sudah mewah, ditambah adanya bantal dari kursi yang menambah kenyamanan dari mobil ini. Kemudian secara pengaturan kursi kiri kanan ini sudah semuanya full elektrik. Teman-teman bisa atur semua sesuai dengan kenyamanan dan selera kalian. Dan kemudian yang bikin nyaman lagi adalah armrest dari captain seat ini bisa diatur ketinggiannya. Jadi teman-teman bisa duduk dan meletakkan tangan ini di posisi yang proporsional. Untuk legroom nggak usah dibahas lagi karena ini adalah BMW terbesar, serinya adalah seri 7 dan ini adalah SUV-nya. Dan yang di bagian tengah sini ini adalah pengaturan AC-nya. Jadi mobil ini sudah quad zone, jadi antar kursi di mobil ini suhunya sudah bisa berbeda-beda. Kemudian ada soket HDMI, kemudian Type C ada 2 buah, kemudian ada CD changer, ada soket 12 volt yang bisa teman-teman gunakan juga, dan ada USB Type C lagi. Di bawah sini ada 2 cup holder yang bisa digunakan untuk meletakkan minuman, dan salah satu keuntungan yang menjadi penggunaan dari captain seat ini adalah aksesibilitas untuk ke belakang, karena jika seperti ini mungkin anak-anak bisa duduk di belakang itu secara lebih mudah lewat jalur di tengah. Kemudian adanya layar entertainment system di sini yang secara touchscreen bisa diatur ya, yang untuk menampilkan informasi tentang mobil maupun media lagu-lagu yang diputar. Di balik kursi baris pertama, ini ada kantong yang bisa digunakan untuk meletakkan barang. Kemudian kabin dari mobil ini akan semakin terlihat terang dan lega karena kenapa? Penggunaan panoramic sunroof yang segede gaban, ini lebar banget teman-teman. Dan panoramic sunroof di X7 ini adalah Sky Lounge. Jadi
kalau ini di malam hari, kalau teman-teman bisa lihat di video, ini seperti ada titik-titik. Ini tuh ada lampunya yang sewarna dengan ambience light. Jadi ambience light ini warnanya nanti bisa diatur-atur sesuai dengan selera kalian. Kemudian ada satu lagi, adanya panoramic sunroof di bagian belakang yang bisa diatur dari pengaturan power window yang ada di pintu. Kemudian sekarang kita akan membahas untuk masalah pintu. Ada tray yang bisa digunakan menambah privacy dari para penggunanya, dan ini semua sudah secara elektrik yang menambah kenyamanan dari mobil. Di pilar B ini ada lubang AC. Jadi lubang AC itu total ada 4 ya, ada di kiri kanan, di bagian tengah dan di bagian pilar B kiri dan pilar B bagian kanan. Lampu baca seperti biasa, ini adalah BMW pasti ada. Kemudian hand grip di bagian kanan juga ada untuk akses naik turun karena mobil ini kan cukup tinggi ya. Jadi kita bisa pakai footrest yang ada di bawah. Cup holder nggak usah diragukan lagi karena ini adalah BMW segede gaban. Ini botol 1 liter aja yang besar itu bisa masuk ke sini, dan ada kantong yang lebar juga di bagian belakangnya. Penggunaan bahan material dari pintu semuanya soft touch, tidak ada yang terkesan murah sama sekali. Kemudian ada aksen kayu di bagian pintu, piano black di bagian konsol tengah, dan speaker yang digunakan ini adalah Harman Kardon yang sound system ini juga sangat powerful ketika diputarkan lagu. Jadi secara overall kita coba akan peragakan ya. Anggap saya sebagai bos pemilik dari BMW X7. Walaupun tidak ada sleep mode seperti BMW 740, cuman ada rasa commanding ketika duduk di BMW X7 ini karena jendelanya besar, kemudian ini pintunya rendah, jadi kita seperti bos, tapi bos yang ingin tampil beda. Ya dengan apa? Dengan BMW X7 ini. Keren banget. Sekarang kita akan bahas untuk interior baris pertama karena nggak kalah keren. Mobil ini nggak cuma untuk yang pengen duduk di baris kedua, tapi kalau teman-teman semua di rumah pengen menyetir mobil ini sendiri, teman-teman tidak akan disangka sebagai supir dari pemilik BMW X7. Langsung kita pindah ke baris pertama. Let's go. Sekarang kita akan bahas interior baris pertama dari BMW X7 ini. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah fleksibilitas pengaturan dari mobil ini. Karena ini adalah luxury XUV dari BMW, makanya driver dari BMW X7 atau pengemudi dari BMW X7 diberikan sejumlah akses pengaturan mobil ini. Contoh, yang pertama, driver dari BMW X7 ini bisa diberikan akses untuk mengatur kursi belakang secara elektrik. Tombolnya ada di sini. Kemudian kursi baris pertama ini bisa juga diatur dengan pencet ini, dan hati-hati videographer, jadi bisa diatur gitu ya. Oke, kemudian di bagian power window ini tombolnya sudah elektrik semua, dan diberikan akses juga untuk pembukaan tray baris kedua. Jadi videographer bisa shoot bagian jendela sebelah kanan, traynya akan bisa dibuka secara otomatis dan ditutup secara otomatis lewat tombol di bawah power window baris pertama. Kemudian handle pintu di sini sudah metal semua, pengaturan unlock dan lock mobil, dan yang langsung dirasa ketika duduk di BMW X7 ini adalah betapa commandingnya, rasa commanding yang diberikan kepada penggunanya. Pintunya rendah, dashboardnya rendah, kita bisa lihat kap mesin di depan, jendelanya besar semua. Secara visual tidak ada komplain sama sekali, tidak ada yang bermasalah sama sekali. Sekarang kita akan lihat untuk material yang digunakan. Untuk dashboard sendiri ini sudah soft touch semua ya, dan ada aksen kayu di sini yang menambah kesan mewah dan dilapisin atau dibalut sekitarnya dengan finishing silver. Dan kursi materialnya sama seperti baris kedua, ini adalah BMW individual ya. Jadi ini ada di level yang berbeda dibanding material seperti biasanya. Glove box seperti biasa soft opening karena ini adalah BMW, dan iDrive yang digunakan ini adalah iDrive 7.
Dan di sini kita bisa menampilkan banyak sekali menu-menu yang ada di mobil. Di bagian tengah untuk spionnya ini sudah full frameless ya, dan ini adalah elektrokromatik. Jadi spion ini bisa meredup secara otomatis ketika ditembak lampu dari belakang oleh mobil lain. Pengaturan panoramic sunroof sama seperti mobil BMW lainnya ada di bagian tengah. Kemudian lampu baca dari mobil ini juga bisa diatur di bagian tengah. Kemudian untuk masalah safety nggak perlu khawatir karena ini adalah BMW. Airbagnya ada di mana-mana full, jadi bisa merasa lebih safe ketika ada di mobil ini. AC tadi udah di-mention di baris kedua bahwa ini adalah quad zone, jadi depan kiri, depan kanan sama bagian belakang itu suhunya bisa berbeda semua. Pengaturannya ada di sini, dan kalau teman-teman perhatikan secara lebih detail ya, layarnya ini high resolution loh. Ini nggak ada rasa pecahnya sama sekali. Animasinya bagus nih ya, dari 16,5 jadi low. Itu keren. Sekarang kita dari AC kita bergeser ke bagian bawah terlebih dahulu. Sebenarnya material yang digunakan baik iDrive, transmisi itu semuanya udah BMW Crystal, tapi ini namanya BMW. Attention to detail itu emang benar-benar dilakukan dan diperhatikan. Ini kita bisa lihat di sini. Ini tombol volume ya. Sekelilingnya gripnya ini menggunakan steel. Bagian tengahnya dong kristal cuy. Ini hal kecil tapi membuat mobil ini semakin mewah. Wah, keren sih. Kemudian di bagian tengah ini ada aksen kayu juga. Jadi ketika cup holder ini ditutup, benar-benar aksen kayu ini ditampilkan. Dan di bagian laci tengah sini ada 2 cup holder, dan ini ada pendingin minuman dan pemanas minuman untuk masing-masing cup holdernya gitu ya. Kemudian ada colokan 12 volt juga, ada USB socket di sini, dan ada wireless charging di bagian tengah dari laci ini. Jadi teman-teman bisa sambil cas HP kalian sambil menikmati perjalanan. Kemudian konsol di bagian tengah ini di sekelilingnya ini menggunakan silver dan piano black, dan tadi udah di-mention bahwa transmisi yang digunakan ini sudah BMW Crystal dari Swarovski. Dan kalau videografer bisa nangkep detailnya, di dalam transmisi ini ada tulisan X-nya nih yang menunjukkan identitas bahwa ini adalah X7. Kemudian ini tuas iDrive, konsepnya sama seperti putaran volume di sini. Bagian tengahnya ini adalah BMW Crystal, dan sekelilingnya ini adalah materialnya steel atau besi gitu ya. Kemudian pengaturan semuanya, tombol-tombolnya tertanam rapi di piano black ini. Kemudian mobil ini sudah full air suspension. Jadi ada 5 level yang bisa teman-teman gunakan. Level ketinggian dan switch-nya diatur secara elektronik di bagian kiri sini. Dan kemudian ini adalah mode gravel ya, atau off-road. Tapi sebenarnya siapa yang mau bawa BMW X7 ini untuk off-road? Tapi at least kita diberikan aksesibilitas untuk membawa mobil ini ke beberapa medan-medan yang ada. Kemudian electric parking brake ada di bagian sini, dilengkapi dengan auto hold. Mode berkendara total ada 4, sport, comfort, eco pro, dan juga adaptif. Dan adaptif ini terintegrasi dengan GPS yang bisa membaca jalan yang akan kita lewati, dan mobil dipersiapkan gigi yang paling maksimal. Kemudian tombol start stop engine juga ini dari BMW Crystal yang keren banget. Kemudian ada idling start stop, kemudian ada sensor parkir, tombol kamera, dan juga ini ada traction control on dan off. Kemudian aksen kayu ini bukan hanya bagian tengah saja, tapi bergeser sampai ke bagian kanan sebelah dari ventilasi AC pengemudi. Sekarang kita akan bahas untuk posisi berkendaranya. Nggak ada kata nggak enak dari sebuah BMW. Pengaturan setirnya semua sudah full elektrik, tilt dan teleskopiknya. Begitupun dengan kursinya sudah full elektrik di sini. Yang ini untuk artikulasinya ini banyak nih. Yang pertama, kita bisa memajukan untuk sandaran paha ya di sini, yang membuat kaki kita tuh tersanggah dengan baik dan nyaman. Kemudian lumbar support, habis itu side support dari kursi ini juga semua bisa diatur, yang membuat kita tuh sangat merasa nyaman dan badan kita tuh betul-betul bisa dipeluk pakai kursi ini. Kemudian cruise control
ini sudah ada dan speed limit, walaupun belum ada adaptive cruise controlnya yang bisa menjaga jarak mobil itu di depan. Kemudian pedal shift ini ada juga di bagian balik setir. Seperti biasa BMW pada umumnya, lampu sen ada di bagian kiri dan bagian kiri dari balik setir, wiper ada di sebelah kanan. Kemudian tuas untuk lampu juga semuanya bukan tuas lagi sekarang, tapi tombol ini ada di sebelah kanan. Kemudian speedometer seperti biasa ini bisa dirubah-rubah tampilannya jika EcoPro akan suasananya seperti biru gini, kemudian comfort dan juga sport. Kemudian vanity mirror juga tetap ada di sun visor-nya. Kemudian hand grip juga masih ada, dan di bagian tengah sini ada laci yang cukup besar yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang. Cup holder juga sama. Ini cukup besar, bisa teman-teman gunakan untuk menaruh minuman kalian. Dan yang bikin spesial lagi dong, setiap apapun yang tersentuh oleh kaki itu soft touch semua. Salah satu contohnya yang paling gampang adalah di bagian pinggir dari konsol tengah ini udah full leather teman-teman. Jadi ini sangat menambah kenyamanan dari mobil. Jadi kan kita ini ada footrest nih di bagian sebelah pedal rem. Ini kita kalau letakkan kaki di sini, even kita pakai celana pendek, ini kaki nggak akan sakit. Jadi emang semua betul-betul diperhatikan oleh BMW. Kemudian untuk setirnya ini sudah yang trimnya yang opulence ya, atau yang luxury-nya, bukan yang M, tapi ya ini adalah setir yang paling cocok untuk BMW X7. Keren banget mobilnya, fiturnya melimpah, dan yang pasti ketika teman-teman membawa BMW X7 ini, kepercayaan diri kalian, pride kalian otomatis akan meningkat, dan orang-orang pasti akan semua melihat ke BMW X7 ini. Sekarang kita akan lihat untuk kesimpulannya mobil ini seperti apa, kondisinya berapa, dan kita akan lepas di harga berapa. Let's go. Sekarang mobil kita ini adalah BMW X7 xDrive 40i tahun 2020. Kilometer dari mobil ini adalah 15.000 miles atau kurang lebih 30 ribuan. Jadi sangat normal penggunaannya ya untuk tahun 2023 ini. Dan semuanya pasti mobil ini sudah full service record, bebas tabrak banjir. Ya, teman-teman bisa mendapatkan BMW X7 ini dengan harga yang sangat menarik. Sekarang kalau kita berbicara masalah harga, harganya berapa? Kita open saja, harganya 2M, namun tidak sampai di 2,1. Jadi contoh untuk BMW X7 baru itu kurang lebih barunya di sekitar 2,6 sampai 2,7. Teman-teman jika ingin benar-benar ingin mencari X7 namun ingin hemat juga secara budget, teman-teman bisa ambil salah satu opsi dari kami, BMW X7 xDrive 40i tahun 2020. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa jika teman-teman semua ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari BMW Tunas Certified Pre-Owned, teman-teman bisa langsung menghubungi seluruh media sosial yang kita punya, baik Instagram, TikTok, YouTube, ataupun bisa komen langsung di video ini, dan ataupun menghubungi saya langsung sebagai business consultant. Kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang mobil ini. Teman-teman kalau ingin cek service record dan history dari mobil ini, kita bisa berikan juga untuk seluruh data-datanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!